warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Baby Nur Fajriyah. Di video kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang kasus skandal internal akuntansi yang pernah dilakukan oleh salah satu perusahaan besar dari Jepang. Yang mungkin jika mendengar dari namanya, kita semua akan familiar karena banyak sekali produk-produknya yang digunakan di kehidupan sehari-hari, yaitu PT Toshiba. Sejarah berdirinya Toshiba dapat ditelusuri pada tahun 1875. Pabrik pertamanya berdiri di Tokyo, yang merupakan sebagai pemenuhan dari permintaan pemerintah Jepang yang saat itu sedang membawa Jepang ke era modernisasi. Selama perjalanannya melalui Perang Dunia Kedua dan beberapa krisis ekonomi di Jepang, Toshiba terus semakin pasti meningkatkan penjualannya dan mengembangkan produk-produknya semakin inovatif sehingga dikenal di seluruh dunia. Sebagai salah satu merek ternama di Jepang, Toshiba telah menerima banyak penghargaan karena Toshiba merupakan pionir yang menemukan radar, oven microwave, MRI, laptop, dan DVD. Pada tahun 2015, Toshiba telah mengoperasikan bisnisnya dalam skala global di berbagai industri, termasuk semikonduktor, infrastruktur, peralatan rumah tangga, dan alat-alat kesehatan. Dengan memperkerjakan lebih dari 200.000 karyawan, dan pada saat itu penjualannya mencapai 63 miliar US dollar. Kualitas dari produk yang dihasilkan oleh Toshiba, baik itu produk maupun jasa, menempatkan Toshiba sebagai masuk ke dalam 10 perusahaan terbesar di Jepang. Di tahun 2015 juga, tepatnya di bulan Mei, Toshiba mengejutkan publik dengan mengumumkan bahwa mereka sedang menginvestigasi skandal internal akuntansi yang terjadi di dalam perusahaan Toshiba ini dan harus mengoreksi laba perusahaan selama 3 tahun terakhir. Pengumuman tersebut sangat mengejutkan publik karena Toshiba ini merupakan lambang perusahaan yang sangat kuat di Jepang, tetapi kemudian tiba-tiba saja mereka mengumumkan hal tersebut, yang setelah ditelusuri lagi ternyata Toshiba telah mengalami kesulitan dalam mencapai target penjualan mereka sejak tahun 2008, yaitu sejak krisis global. Krisis tersebut melanda Toshiba sehingga Toshiba melakukan skandal kecurangan akuntansi mencapai 1,22 miliar dolar Amerika. Tindakan ini dilakukan sehingga perusahaan mencapai laba yang tidak sesuai dengan realitanya. Pada 21 Juli 2015, CEO Hisao Tanaka mengumumkan pengunduran dirinya terkait dengan kasus kecurangan akuntansi ini yang menurutnya merupakan peristiwa paling merusak nama Toshiba sepanjang 140 tahun perjalanan bisnisnya. 8 pimpinan lain juga turut mengundurkan diri, termasuk 2 CEO lainnya. Nama Toshiba kemudian dikeluarkan dari indeks saham dan mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan. Pada akhir tahun 2015, Toshiba mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kecurangan ini terbongkar diawali pada saat dilakukannya audit oleh pihak ketiga terhadap laporan keuangan Toshiba. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa manajemen menetapkan target yang tidak realistis, sehingga pada saat target tersebut tidak tercapai, maka para kepala divisi berbohong dengan memanipulasi data laporan keuangan. Toshiba memiliki budaya perusahaan yaitu kepatuhan terhadap atasan, dan hal ini merupakan faktor penting yang menjadikan praktek
manipulasi laporan keuangan ini dapat terjadi. Selain itu, hasil investigasi juga menunjukkan bahwa ada masalah internal di perusahaan Toshiba ini yang menyulitkan Toshiba untuk menutupi tanda-tanda kegagalan perusahaan. Meskipun pimpinan manajemen perusahaan Toshiba telah berusaha keras untuk memulihkan kembali perusahaannya, di awal tahun 2017 Toshiba masih dalam proses bangkit dari kasus yang menjerat mereka di tahun 2015 tersebut. Saya kira cukup sekian ulasan saya mengenai kasus yang menimpa Toshiba di tahun 2015 lalu. Semoga ada hal baik yang dapat dipelajari dari video ini, dan sebelumnya saya mohon maaf jika ada pernyataan saya yang salah, karena apa yang saya sampaikan di video ini merupakan hasil penelusuran saya di Google dari beberapa sumber. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.